mohon maaf jadi terlupa ya, sudah sampai slide kelima malahan ya. Oke, jadi rencana Ibu itu mau share kembali nanti materi yang udah Ibu videokan, Ibu rekam, nanti Ibu kirim ke kelas bagi yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini ya, karena hari ini memang ada mahasiswa yang terlibat ya pada kegiatan wisuda kita ya, yang ada di Kubu Resort hari ini. Oke. Baiklah, Bu lanjut lagi ya. Nah, tadi kita sudah bahas ke kombinasi garis ya, dengan macam-macam garis vertikal ataupun gabungan garis vertikal horizontal ataupun kombinasi garis diagonal. Baik. Oke, kita masih bahas garis lagi ya. Nah, yang ke slide 6 ini adalah kombinasi garis. Nah, garis itu macam-macam lagi ya. Nah, ada kombinasi garis kurva. Garis kurva tadi kita sudah bahas ya. Kurva itu seperti kayak gini ya. Nah, jadi ini kombinasi dari garis seperti ini membentuk macam-macam objek ya. Nah, misalnya seperti lingkaran, ya ada yang setengah lingkaran, ataupun seperti ini ya. Nah, jadi dia gabungan dari garis kurva, nah ataupun seperti spiral seperti ini. Nah, jadi ini ada makna-makna tersendiri juga ya. Kalau setengah lingkaran itu memberikan kesan kekokohan. Kemudian gelombang memberikan kesan mengalir. Nah, seperti ini ya. Nah, kesan mengalir, lembut, gemulai ya. Karena ada lekukan-lekukan tadi ya, jadi istilahnya ada lembut, gemulai. Kemudian di sini ada spiral, itu memberikan kesan kelahiran atau generasi penerus. Nah, itu makna dari spiral ya. Nah, bentuk spiral. Kemudian kombinasi garis juga bisa membentuk pada sudut ya. Nah, kombinasi pada sudut seperti gabungan garis vertikal dan horizontal ya. Nah, ini sudut tajam artinya, ini namanya sudut tajam. Kemudian ada sudut patah. Nah, jadi gabungan garis ini juga bisa membentuk nama sudut. Sudut patah, kemudian ada sudut tumpul ya, seperti ini ya, karena ada lekukan ya, jadi disebut sudut tumpul. Dan juga sudut tumpul cembung. Nah, ini namanya sudut tumpul cembung. Oke, itu dari kombinasi garis kurva dan garis pada sudut-sudut ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, kombinasi garis itu bisa macam-macam bentuknya ya. Nah, seperti ini ya. Ini seperti bentuk garis yang mana berulang ya. Jadi bentuknya berulang. Ada juga bentuknya seperti ini, juga bentuknya berulang ya. Nah, garis-garis ini. Kemudian ada juga seperti ini. Nah, jadi pengulangan dari bentuk garis ini seperti menimbulkan irama gitu ya. Sehingga kesannya seperti riang, tenang, ataupun bisa juga malas, stabil ya. Kemudian ada juga yang zigzag ya. Nah, kayak gini ya, zigzag. Ini memberikan kesan bergairah ya, bisa juga semangat, dinamika ataupun gerak cepat. Nah, kemudian sebelahnya ya kombinasi pada sudut. Nah, jadi dari sudut-sudut itu bisa membentuk gambar seperti ini ataupun bentuk gambar seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini juga ada maknanya sendiri, memberi kesan antara adanya jarak, kejauhan, fokus, meledak, spontanitas, memusat, keluasan ya tanpa batas dan lain-lain. Nah, jadi banyak sekali ya pengertiannya ya. Nah, oke. Enggak kalian tahu lah gitu ya. Nah, itu tadi garis ya. Nah, kita sudah bahas tata letak unsur tata letak yang pertama tadi garis. Di mana garis itu tercipta dari titik-titik-titik yang memiliki arah kemudian memiliki gelombang gitu ya, memiliki panjang yang di mana garis itu sebagai pembatas suatu bidang. Oke, baik, kita lanjut lagi ke unsur tata letak yang kedua. Nah, unsur tata letak yang kedua ini pertama yang kita bahas adalah bidang. Nah, apa sih yang maksud dengan bidang?
antara bidang dan bentuk itu berbeda ya. Nah, bidang itu salah satu unsur tata letak yang objeknya ini memiliki dimensi panjang dan lebar. Nah, itu namanya bidang. Nah, atau istilahnya adalah dua dimensi ya. Jadi dia tidak memiliki tinggi, hanya panjang dan lebar. Nah, kalau bentuk beda lagi. Nah, objek yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, jadi seperti gambar tiga dimensi. Bisa kalian perhatikan ya, ini contoh dari gambar dua dimensi seperti lingkaran, trapesium gitu ya. Ada gambar persegi panjang, persegi yang mana dia tidak memiliki tinggi ya. Nah, gambar di bawahnya ini adalah gambar bidang yang mana memiliki panjang, lebar, dan tinggi gitu ya. Seperti gambar tiga dimensi ya. Jadi bisa dibedakan antara bidang dan bentuk. Nah. Oke, kita lanjut lagi bidang ya, masalah bidang. Nah, bidang itu juga ada macam-macamnya ya. Ada bidang secara alamiah dan juga ada bidang secara buatan. Nah, kalau bidang secara alamiah itu terjadi karena alam, gitu ya. Nah, alamiah seperti kayak pemandangan ya, pemandangan laut, pemandangan langit, pemandangan satu taman ya, ataupun pemandangan sawah gitu ya, yang terjadi karena alam sehingga membentuk sebuah bidang. Nah, bidang seperti ini ya, ada kayak ada pembatas garis gitu ya. Nah, oke, itu bidang secara alamiah. Nah, bidang secara buatan itu bidang yang dibuat dengan tangan manusia gitu ya. Nah, misalnya yang mungkin berupa tulisan tangan manusia yang dibuat dengan sengaja gitu ya, ataupun dengan tidak sengaja ya, mungkin antara gabungan gambar warna dan warna yang lainnya sehingga membentuk sebuah bidang. Ya, seperti itu ya. Ini kita bahas bidang. Kemudian, oke, tadi sudah kita bahas bidang, itu unsur tata letak yang kedua. Sekarang kita bahas ke unsur tata letak yang ketiga, yaitu ilustrasi. Nah, kalian pasti sering mendengar kata ilustrasi. Ilustrasi apa sih gitu ya? Nah, bahasa Inggrisnya itu illustrate ya, illustrate yang artinya menjelaskan atau menerangkan. Menjelaskan atau menerangkan. Jadi gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang berfungsi menerangkan suatu peristiwa. Jadi dia fungsinya adalah menerangkan suatu peristiwa. Oke. Nah, ilustrasi itu fungsinya macam-macam ya. Pertama, menarik perhatian orang. Nah, ilustrasi itu usahakan gambarnya harus menarik. Yang intinya bisa menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Nah, yang kedua, memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Misalnya kalau kalian ingin membuat sesuatu, pastinya kan ada gambar petunjuk ya. Misalnya cara memasak Indomie, misalnya kan, pastinya kan ada langkah-langkah dengan diselipkan gambar gitu kan. Nah, tujuan dari gambar itu adalah untuk mengilustrasikan langkah-langkah dari suatu, misalnya pembuatan apa gitu ya. Nah, jadi yang ketiga adalah sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Nah, misalnya dalam sebuah kejadian-kejadian zaman purba gitu ya, yang mungkin dibuat dalam bentuk gambar-gambar ekspresi ya. Nah, yang ibaratnya itu menceritakan sebuah kisah. Nah, itu juga salah satu ilustrasi. Kemudian yang keempat adalah memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Contohnya seperti kayak cerpen atau komik ya, yang mana lebih banyak gambar yang digunakan, yang mana setiap gambar itu saling berhubungan gitu ya. Nah, yang ada teksnya juga sedikit ya, tapi lebih banyak memadukan gambar yang intinya ketika melihat gambar itu kita sudah paham apa adegan di dalamnya gitu ya, atau cerita di dalamnya. Kemudian sebagai nilai keindahan dalam perwajahan, misal maksudnya di sini adalah kalau dalam sebuah buku itu kan pasti ada cover ya. Nah, cover itu ibarat kayak perwajahan menggambarkan isi dari suatu isi bukunya. Nah, jadi gambar itu juga merupakan ilustrasi untuk menggambarkan sebuah buku, yaitu yang ada di dalam, yaitu yang ada di cover ya, cover buku. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, untuk contoh-contoh ilustrasi, gambar ilustrasi seperti kayak komik.
Komik dalam bahasa Inggrisnya itu komik ya. Nah, artinya jenaka. Kebanyakan komik-komik itu sifatnya lebih banyak jenakanya ya. Dan lebih banyak kartun-kartunnya juga. Nah, jadi antara gambar satu dan gambar di sampingnya itu saling berhubungan. Intinya saling menceritakan gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian contoh ilustrasi seperti kayak sastra ya, misalnya kayak di buku cerita atau di buku tentang budaya-budaya atau tentang dongeng gitu ya, atau tentang kisah apapun itu ya. Nah, jadi pasti ada gambar di situ. Nah, gambar itulah yang menunjukkan bahwa oh ini tentang ini nih gitu kan. Nah, misalnya ada seorang ibu dengan anak, yang di situ menceritakan seorang ibu dan anak gitu, contohnya seperti itu. Oke, kemudian contoh gambar ilustrasi adalah cover ya. Jadi cover itu memang harus menggambarkan isi sebuah buku. Jadi cover itu kita harus buat nyambung dengan isi buku ya. Jadi jangan sampai berbeda gitu. Dan gambarnya, warnanya juga harus menarik. Nah, cover itulah tampilan pertama kali kita melihat. Jadi kalau kita buat dengan gambar yang menarik, kemudian dengan warna yang kontras gitu ya, sehingga membuat minat untuk membacanya. Oke, itu tadi kita bahas yang ketiga adalah ilustrasi ya. Nah, sekarang kita bahas ke tipografi nih. Nah, tipografi ini perpaduan antara seni dan teknik mengatur tulisan. Nah, jadi tipografi itu sebuah ilmu yang bagaimana kita menggunakan teks atau tulisan itu jadi ada kayak seninya gitu ya. Sehingga dapat maksud yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Nah, tentunya tipografi itu biasanya seperti di judul sebuah buku, kita buat dengan semenarik mungkin gitu ya. Ataupun kita buat poster, kita judulnya itu buat yang bagus, yang menarik, yang bisa dibaca. Nah, itu adalah teknik tipografi. Nah, ilmu tipografi digunakan pada banyak bidang, diantaranya adalah desain grafis, desain web, percetakan, majalah, desain produk, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali ilmu tipografi yang memang sangat diperlukan ketika kita ingin membaca sebuah, misalnya cover buku, majalah, ya, supaya buat menarik si pembacanya, gitu ya. Nah, oke, itu tadi tipografi. Nah, kategori tipografi itu juga macam-macam ya. Nah, ada Roman, ada Egypt, ada sans serif, ada script, nah ada Selenius, yaitu kalau menurut tipografinya menurut James Craig. James Craig membagi tipografi itu ada jenis hurufnya Roman, Egypt, sans serif, script, dan miscellaneous. Nah, sebenarnya banyak sekali jenis tipe huruf yang kita tahu ya, misalnya pada Microsoft Word itu banyak sekali kan jenis huruf. Nah, tapi menurut James Craig ini membaginya menjadi 5. Oke, yang pertama adalah Roman ya. Roman itu memiliki ketebalan dan ketipisan pada setiap garis. Nah, kalau kita perhatikan contohnya seperti ini. Ini adalah jenis huruf Roman yang ada tipisnya, ada yang tebal gitu ya. Jadi ada gabungan garis tebal dan tipis. Nah, jadi ini juga memiliki kesan seperti anggun, tegas ya, feminim gitu ya. Nah, jadi biasanya cocok untuk cover gitu ya. Nah, sehingga ingin mempertegas isi dari info yang mau kita sampaikan. Oke, ada Egypt. Nah, Egypt ini seperti ini ya teksnya. Jadi memiliki ketebalan yang hampir sama setiap hurufnya. Jadi berbeda dengan Roman tadi ya. Yang ini tebal semuanya. Ya. Tebal semuanya seolah memiliki kesan kokoh, kuat, stabil. Nah, jadi ada maknanya juga. Kemudian ada sans serif. Nah, sans serif ini berarti tanpa sirip atau sirip tanpa memiliki sirip di ujungnya. Jadi enggak ada kayak lekukan gitu ya di ujung-ujung teksnya ini. Jadi semuanya sama gitu ya. Nah, ketebalannya sama. Kesan ini artinya modern atau kontemporer dan efisien. Jadi ada maknanya juga ya. Nah, oke, yang keempat itu script. Nah, script itu
menyerupai goresan yang dikerjakan dengan pena atau kuas. Jadi kayak tulisan kaligrafi gitu ya. Nah, jadi ini namanya script. Nah, ini juga memiliki kesan seperti sifat pribadi dan akrab. Nah, jadi seolah-olah kayak kesan klasik gitu ya. Nah, ini yang namanya tulisan script. Jadi lebih ada banyak lekukan-lekukannya gitu ya. Oke, yang kelima adalah miscellaneous. Nah, ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang ada. Jadi merupakan gabungan-gabungan gitu ya. Nah, biasanya itu ditambahkan dengan hiasan atau ornamen atau garis-garis dekoratif. Yang contohnya seperti ini ya. Ada G, ada apa tengah-tengahnya itu ada bolong ya. Kemudian R-nya itu kita lihat ya. Jadi kayak dibuat kayak seperti hiasan gitu. Nah, jadi seperti hiasan. Nah, jadi buat lebih menarik lah. Nah, gitu ya. Jadi kesannya itu dekoratif dan ornamental ya. Oke, itu tadi ya. Kita punya waktu 10 menit, mohon maaf ini karena Ibu pakai Zoom ya secara gratis. Jadi kemungkinan kalau belum tersampaikan, semoga Ibu bisa kita sampai ke diskusi gitu ya. Baiklah, tadi tipografi ya. Tipografi ini merupakan contoh seni tipografi ya. Kalau kita lihat ini sangat bagus sekali untuk membuat sebuah desain ya. Misalnya desain untuk baju ataupun apa yang kira-kira mengandung seni gitu ya. Misalnya kayak yang ini nih, gambar ini. Jadi kalau kita bentuk teksnya itu seperti gambar manusia ya. Kemudian ini juga salah satu teknik tipografi ya, seni tipografi. Nah, kalau teksnya kita buat menarik itu seperti ini ya, jadi sangat cantik gitu ya. Nah, ataupun ini ya. Nah, kalau kita pandai ya mengaturnya, membuatnya gitu, jadi ada kesan seninya gitu. Nah, itu teknik seni tipografi. Oke ya, kita lanjut lagi. Ini masih ke bahas tentang tipografi. Jadi tipografi itu kan bagaimana mengatur teks itu supaya ada kesan seninya, tapi juga harus legibility ya. Nah, legibility itu adalah artinya tingkat kemudahan ya mata mengenali tulisan tanpa harus bersusah payah. Nah, jadi harus jelas. Jadi kalau kalian ingin membuat teks, boleh ya dengan seni-seni yang menarik gitu ya, tapi tetap harus jelas bisa dibaca. Harus bisa dibaca ya, jangan sampai kita letih membacanya gitu ya. Nah, boleh memilih teks yang bagus, menarik gitu ya, tapi harus bisa dibaca. Nah, kerumitan desain huruf seperti penggunaan serif, kontras, stroke, dan sebagainya. Jadi kita juga harus bisa mengatur tingkat kontrasnya ya. Nah, kontras antara teks dan warna teks itu dengan background. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi kita ketika memilih warna teks itu harus harus bagaimana bisa terbaca gitu antara background dan teks ini. Teks ini kan tujuannya kan supaya bisa dibaca gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini gabungan antara warna kuning dan hitam. Nah, beda ini kalau sekilas kita melihatnya ya, ini masih bisa kita baca ya. Nah, dengan backgroundnya yang warna kontras itu warna kuning. Oke, yang tengah-tengah ini ya, ini kalau kita lihat kayaknya kurang pas gitu ya warnanya ya. Warna teksnya kuning, backgroundnya abu-abu. Nah, ketika kita baca ini kayaknya kurang pas gitu. Mata kita juga harus benar-benar jeli melihatnya. Nah, ini juga membuat kesulitan mata untuk membaca gitu ya. Jadi ini yang tengah-tengah ini menurut Ibu juga kurang pas. Harusnya bertolak belakang antara warna teks dan background. Kalau backgroundnya cerah, harusnya teksnya hitam gitu ya. Kalau backgroundnya gelap, teksnya adalah warna cerah gitu ya. Harus bertolak belakang. Kemudian yang ketiga ini, menurut kalian gimana nih?
Kira-kira bisa dibaca nggak dengan warna teksnya putih, background-nya hitam. Ya, kalau kita lihat ini bisa dibaca ya. Nah, dan kita juga tidak kesulitan untuk melihatnya. Nah, ini sudah bagus ya antara perpaduan dengan hitam dan putih. Karena hitam itu gelap, kesannya putih itu cerah. Jadi dia bertolak belakang. Jadi seperti itu ya untuk menentukan warna. Oke. Tadi legibility ya harus bisa dilihat, harus jelas. Kemudian readability artinya mudah dibaca ya. Jadi bagaimanapun informasi mau kita sampaikan itu harus bisa dibaca ya. Apalagi berkaitan dengan judulnya gitu kan. Judulnya itu harus lebih bisa dibaca gitu kan. Karena itu yang mau kita sampaikan ketika dibaca pertama kali oleh si pembaca. Nah, kita harus tentukan dulu jenis hurufnya sama ukuran. Nah, jadi jenis hurufnya itu kalau untuk judul biasanya kan harus dengan bisa dibaca. Boleh menggunakan teks-teks yang menarik ya, tapi harus mudah dibaca gitu ya. Kemudian ukuran juga menentukan. Jadi ukuran yang kira-kira mata kita bisa batasnya bisa baca, ya segitulah kita harus mengukur ukurannya gitu ya. Misalnya kalau mau buat ini nih, mau buat apa sih poster gitu kan, ada judul, ada teks, ada gambar kan. Nah, judul itu usahakan ukurannya harus lebih besar daripada isi informasi yang mau kita sampaikan. Judul ketika dibaca dengan jelas, maka otomatis si pembaca ingin membaca isinya gitu ya. Nah, isinya juga harus jangan sampai terlalu kecil gitu ya. Nah, juga harus menyesuaikan dengan mata kita. Oke, itu untuk readability. Baiklah, karena waktu kita singkat ya, mohon maaf. Ini Ibu masih punya waktu. Punya waktu 3 menitan ya. Baiklah, mahasiswa-mahasiswi, ini yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya persilakan. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau cukup? Jadi kita masih teori-teori dulu ya. Nanti prakteknya itu setelah selesai teori baru kita praktek. Oke, prakteknya kita offline ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya ya. Oke, Ibu bertanya aja ya, langsung ya ke orangnya. Herianus Patrick, ada enggak orangnya nih? Herianus Patrick. Ya, Bu. Ada orangnya ya. Menyimak ya dari awal sampai akhir ya. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Herianus Patrick, apa sih perbedaan antara bidang dan bentuk? Kalau bidang merupakan salah satu unsur tata letak. Apa perbedaan bidang dan bentuk tuh? Di awal ya, Mempunyai panjang dan lebar 2D dan bentuk memiliki panjang lebar dan tinggi 3D. Oh, baik. Oke, betul jawabannya. Baik. Oke, Ibu masih punya waktu, tinggal dikit lagi, 2 menitan. Normala ada? Normala? Ada, Bu. Oke. Normala. Apa sih yang dimaksud dengan ilustrasi? Normala, apa yang dimaksud dengan ilustrasi? Ilustrasi gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa, Bu. Oke, baik. Oke, menjelaskan ya atau menerangkan gitu. Oke, terima kasih jawabannya.
Kita lanjut ke Ridoholik. Ridoholik. Mendengar Ibu? Dengar, Bu. Oke. Apa yang dimaksud dengan tipografi? Tipografi, Bu. Tipografi seni memilih dan mengatur tata letak huruf. Oke, terima kasih jawabannya. Lanjut lagi ke Intania. Mendengar Intania? Intania. Nah, mana orangnya nih, Intania? Oke, mana orangnya nih? Nah, Intania. Ada respon nih. Ayo, kemana orang ini? Intan.